dari istri saya. Karena saudara-saudara kandung saya jauh, saya tidak kelihatan. Saya sangat rindu untuk menolong jiwa mereka sebenarnya. Banyak terjadi masalah dalam kehidupan. Saya sampai kadang heran. Ini bukan curhat ya, tetapi ini sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Karena badai kehidupan itu gak akan begitu saja berlalu. Badai kehidupan itu bisa kecil, bisa besar, bahkan bisa sangat luar biasa. Makanya di awal saya mengawali di ayat yang ke-25, dan Alkitab ini mencatat di urutan yang pertama penempatan di ayat yang ke-25 sebelum badai. Itu karena kita ditanamkan supaya kita rajin membaca firman Tuhan, supaya ketika badai itu datang kita tidak akan goyah. Nah, kembali lagi kemudian itu kemarin yang saya kirim, respon-respon itu tidak ada ya. Respon pertama, respon kedua, respon ketiga tidak ada. Tidak dicatat. Kemarin saya kirimkan itu. Coba saya lihat lagi. Nah, ini dia. Respon pertama kita terhadap firman Tuhan, ya, respon terhadap firman Tuhan adalah kunci kekuatan kita. Itu di ayat yang ke-25. Jadi Bapak Ibu, saat ini benar-benar harus mau kita mengakui kelemahan. Sudahkah membaca firman Tuhan? Ayo Bapak Ibu, kita memuji, menyembah Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Mulai hari ini, ayo berlomba-lomba baca terus firman Tuhan. Firman Tuhan ini kalau kita serius bergumul mereka, seperti yang tiap hari dikirim oleh Bapak Gembala. Kadang Alkitab ini ngomong sama kita sepertinya. Ngomong sama kita loh sebenarnya. Kita berdialek sebenarnya. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh. Saya sambil kerjaan saya seperti itu, saya masih bisa sempat bergumul. Saya masih bisa sempat merenungkan Tuhan. Ketika ada senggang waktu, saya masuk ke belakang, kemudian merenungkan firman Tuhan. Ini bukan hanya kata-kata, bukan hanya ajakan, tetapi benar-benar saya sendiri melakukan dan membagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Mungkin anak-anak saya, istri saya, tapi selalu saya katakan baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan tiap hari. Jangan sampai tidak. Kalaupun mungkin tidak sampai ke satu perikop, dicicil gak apa-apa, 2-3 ayat, tapi perikopnya itu diselesaikan supaya kita mengerti betul apa konteks yang sedang kita pelajari. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu respon yang pertama. Kemudian respon yang kedua adalah badai tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Kenapa seperti demikian? Badai tidak berarti Tuhan meninggalkan kita, karena kita sudah punya jangkar yang kuat. Kita sudah punya bekal yang kuat. Akar kita sudah masuk lebih dalam untuk mencari sumber kehidupan itu, yaitu Tuhan, lebih dalam. Sehingga Tuhan tidak akan meninggalkan. Nah, kalau kita tidak betul-betul tekun, setia, rajin membaca firman Tuhan, ya mudah sekali kita goyah. Dulu saya itu seperti itu. Mudah sekali goyah. Dari kecil loh, sampai tumbuh dewasa, sampai menikah, sampai punya anak 2, saya itu ogah-ogahan membaca firman Tuhan. Dan saya mengakui di hadapan Tuhan kesalahan besar dalam hidup saya. Ini kelihatannya remeh firman Tuhan, tapi benar Bapak Ibu, silakan diterapkan nanti dalam kehidupan. Ini saya sudah merasakan. Bahkan mohon maaf, berkat saya dalam usaha semakin meningkat. Ini kenapa? Saya mengakui betul, saya punya banyak salah, saya punya banyak dosa Tuhan. Saya sudah berdiri di atas banyak orang untuk menyampaikan, tetapi aku belum sepenuhnya bisa melakukan. Itu yang saya lakukan.
Tidak. Kemudian hari ini sampai kepada hari ini saya mendapatkan pengertian dari firman Tuhan untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara pulang tidak sia-sia. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi duduk tenang, tidak merasa panas, diangkat ke sana, diangkat ke sini, goyang ke sana, goyang ke sini, tetapi senang mendengarkan suara firman kebenaran ini. Dan nanti kita lakukan. Mari Bapak Ibu kita lakukan. Apa yang telah kita baca itu, ini apa maksudnya Tuhan? Minta petunjuk Roh Kudus. Supaya apa? Supaya badai dalam kehidupan kita tidak mungkin terhindar itu. Pasti ada. Pasti ada badai dalam kehidupan itu. Nah itu supaya kita kuat. Di sana ternyata Bapak Ibu. Nah badai-badai yang pernah menimpa kehidupan saya dulu, kenapa saya goyah? Karena saya lalai, karena saya tidak serius dengan firman Tuhan. Itu sehingga saya harus menerima banyak permasalahan dalam kehidupan. Hari ini saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita menjadi kuat, supaya kita selalu setia datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyembah dengan sungguh-sungguh. Saya menginginkan demikian Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu juga rindu bisa membawa jiwa-jiwa baru untuk memenuhi bangku-bangku yang masih kosong. Kita bukan senang karena banyak jumlah, tapi karena sikap kita yang berdampak kepada mereka, sehingga mereka perlahan-lahan mau mengikut. Itu yang membuat kita bangga. Itu yang membuat kita senang, karena kekuatan kita sudah ada. Kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Masing-masing kita bisa membawa jiwa-jiwa baru di tempat ini, sehingga semakin hari kita semakin dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dimanapun kita ada, menjadi terang dan garam untuk menyinari kegelapan yang ada di sekitar kita. Kalau kita sudah dewasa dengan firman Tuhan Bapak Ibu, kita melihat dengan mata rohani gelap Bapak Ibu. Sekeliling kita itu sangat gelap, sangat gelap. Bapak Ibu serius, harus serius berdoa, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus nanti akan menunjukkan sangat gelap. Bahkan di lingkungan kehidupan saya itu gelap sekali. Saya ditunjukkan oleh Roh Kudus sangat gelap. Mereka tenggelam jauh. Nah saya berdoa supaya Roh Kudus menuntun, memberikan hikmat kepada saya untuk membimbing saudara-saudara saya yang sudah jauh, sangat jauh tenggelam. Saya rindu itu. Saya tidak mau menikmati hikmat Tuhan, tidak mau menikmati berkatnya Tuhan itu untuk kenikmatan kehidupan keluarga saya sendiri. Dan itu sudah diterapkan oleh istri saya. Istri saya itu tidak banyak omong, orangnya diam. Tapi kalau ada keluhan dari saudara-saudaranya, dia kasih. Dia kasih. Baik itu sepiring nasi, dia kasih. Dia mesti cerita sama saya. Biar aja, kasih aja. Saya rindu kepada mereka. Kadang saya itu malam-malam itu menangis sendiri berdoa itu. Kenapa saudara-saudara ini kok semakin jauh, semakin jauh. Bahkan saya rindu itu ada persekutuan di dalam keluarga. Karena keluarga dari istri saya itu banyak Bapak Ibu. Banyak sekali dan berkumpul tidak jauh dari kehidupan saya. Saya kadang merasa sangat berdosa. Tuhan, saya sangat berdosa tidak bisa mengajak mereka. Saya tidak bisa mengangkat mereka yang ada di jurang yang dalam itu. Karena saya diperlihatkan sangat gelap. Gelap sekali. Sangat gelap sekali. Saya harus menolong mereka. Dan kita bersama-sama masing-masing mungkin di lingkungannya seperti itu. Barangkali ada kesamaan. Ayo Bapak Ibu, kita semakin serius dengan firman Tuhan.
Jadi kita tidak hanya datang duduk nyanyi-nyanyi, siapa yang berbicara di atas mimbar ya sudah kita dengarkan gitu aja, berlalu begitu aja. Mari Bapak Ibu ke depan, ayo kita sama-sama. Saya tidak mau menikmati berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup saya itu saya miliki sendiri. Saya ingin bagi-bagikan. Seperti kemarin Pak Dani itu, sekalipun tidak dari tangan langsung tetapi dari orang lain, mau membagi-bagikan, banyak hal yang dibagikan. Bahkan ke depan katanya ini dijebol lebih ke depan sana. Bagus. Saya sangat senang itu. Tetapi sekalipun itu tidak esensial, yang esensial adalah kita-kita ini. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Ayo semangat membaca firman Tuhan. Supaya ketika badai itu datang, kita tahu semuanya itu akan berlalu hanya karena kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, respon yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu ya, kenali siapa Yesus di dalam perahu Anda. Kenali siapa Yesus. Ini baru keluar ini. Tadi kok enggak bisa keluar ya. Kenali siapa Yesus di dalam perahu Anda. Ayat yang ke-39 sampai 41. Nanti baca di rumah. Saya sengaja tidak bacakan di sini, supaya Bapak Ibu nanti sampai di rumah membaca ini apa sih maksudnya. Firman Tuhan ini benar enggak itu yang disampaikan. Dari ayat Markus 4 ayat 1 sampai 41 itu ada beberapa perikop di situ tentang perumpamaan di situ. Nah, saya ambil yang di ayat 24 itu mengawal untuk meneguhkan supaya kita tahu melompat ke ayat 35 itu bahwa kita itu sedang dibentuk supaya kita itu punya jangkar yang kuat. Sehingga apa yang kita miliki itu ditambah-tambahkan oleh Tuhan, hikmat kita. Kalau kita tidak memiliki itu, maka semuanya itu akan diambil oleh Tuhan. Benar Bapak Ibu. Mungkin dalam pekerjaan kita, dapat banyak gini, tetapi tidak ada dasar, tidak ada pokok untuk kita itu benar-benar mengerti firman Tuhan. Suatu ketika badai datang, amblas, habis Bapak. Banyak kenyataan seperti itu yang terlihat oleh mata kepala saya sendiri. Peristiwa-peristiwa saya, keluarga, teman-teman saya. Kalau bercerita itu, dulu ekonomi saya itu semakin meningkat, tapi sekarang sudah semakin. Saya hanya, you tidak mengenal Tuhan masalahnya. Kalau you mengenal Tuhan, paling tidak stagnan, berkat Anda itu terus ada tiap hari. Sekalipun naik sedikit, tapi nggak sampai turun dan jatuh. Kalau kita punya jangkar yang kuat, kalau kita benar-benar berpegang pada firman Tuhan, maka kita perlu mengenali firman Tuhan ini berbicara tentang siapa. Hanya berbicara tentang satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kita harus mengenali itu. Makanya kadang kalau kita berdoa, Tuhan yang aku kenal di dalam nama Tuhan Yesus, benar enggak kita sudah kenal? Kita harus mengenali dengan sungguh-sungguh. Jangan kita terlena seperti apa yang saya katakan tadi. Kita hidup itu ada di lautan luas, menyeberangi lautan luas. Enak, angin sepoi-sepoi, tenang, enak. Tapi kita tahu semua bahwa hukum laut itu badai tanpa permisi bisa datang. Nah, pelajaran-pelajaran yang kita pelajari hari ini dari beberapa poin yang saya dapatkan, mulai dari ayat yang ke-35 sampai ke-38, kemudian ayat 39 sampai 41, ini mengajarkan kepada kita. Saya tidak akan perpanjang. Kita akan lebih banyak menyembah Tuhan. Bapak Ibu tahu, beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala juga mengirimkan, meng-share bahwa listrik ini bisa nanti bergantian mati karena batu baranya kekurangan. Bapak Ibu, bangsa dan negara kita sedang menghadapi masalah. Tetapi jangan kemudian aduh Indonesia ini hancur, Indonesia ini terpuruk, jangan.
kita berdoa buat pimpinan bangsa kita. Nah, supaya semuanya bisa kuat, masing-masing kita kembali kepada Tuhan, membaca firman Tuhan dengan benar, mendoakan pemimpin-pemimpin kita, sehingga kesejahteraan bangsa kita itu benar-benar terwujud. Di luar sana Bapak Ibu, kemarin saya juga menegur seorang teman. Saya ada bincang-bincang di WA grup saya. Dia katakan, gimana bro menurut kamu, bangsa ini gimana, mau diganti presiden berapapun ya seperti ini, maksudnya gimana? Ini kok semakin terpuruk, wes hancur ini Indonesia ini, gak bisa ini hancur ini. Saya bilang apa? Bro, gak boleh ngomong gitu. Kita lakukan bagian kita sebagai masyarakat kecil. Bagian kita mendoakan. Gak usah seperti siapa itu yang viral itu, mahasiswa siapa itu yang viral itu mengolok-olok presiden. Jangan Bapak Ibu, jangan sampai keluar. Dan saya itu melihat, oh iya, mereka itu tidak mengenal Tuhan Yesus masalahnya. Kalau kita mengenal Tuhan Yesus, tidak mungkin keluar kata-kata seperti itu. Betul apa tidak Bapak Ibu? Tidak mungkin seperti itu, menghujat presiden, menghujat pimpinan kita. Justru kalau kita merasa pinter, merasa berhikmat, kita kasih solusi kepada mereka. Lewat apa? Lewat doa-doa kita. Gak mungkin kita bertemu Pak Prabowo, kita doakan dengan sungguh-sungguh. Nah, sebagai jangkar supaya doa kita itu lebih cepat dijawab oleh Tuhan, kita harus benar-benar rajin membaca firman Tuhan. Benar-benar rajin membaca firman Tuhan. Kita semua tahu Bapak Ibu, bahkan semua, mohon maaf, di dalam usaha saya berdagang, semua harga naik. Bahkan kalau saya bilang berganti harga, saya sama istri udah tenang aja. Yang penting kita berpegang teguh pada Tuhan Yesus. Mereka yang mengatakan sulit, mereka yang mengatakan waduh susah ini, kita tahu di samping kita ada Tuhan Immanuel. Kehidupan kita selalu disertai oleh Tuhan, sehingga bagaimanapun situasinya bangsa dan negara ini, kita anak-anak Tuhan harus kuat. Kita anak-anak Tuhan harus yakin kita pasti diberkati. Pastikan itu Bapak Ibu. Dan saya itu merasakannya. Hari-hari di mana yang lain mengatakan sulit, bro ya apa bro? Kerjaannya ya apa? Kok tambah angel. Masa iya? Loh, angel di kamu apa? Angel menurut pikiranmu apa kamu tidak mau melakukan mencari solusi? Kalau aku sih nggak ada angel. Ujuk gaya-gaya bro, kok angel? Lu iya bener, gak angel buat saya. Kita diberi Tuhan kecerdasan kok untuk berpikir, mencari solusi. Nah solusinya harus kepada Tuhan yang benar. Tuhan yang benar loh ya. Loh maksudmu gimana bro? Benar. Ono Tuhan bener, ono Tuhan gak bener. Ya ada dong. Manusia aja ada yang bener, ada yang gak bener kok. Saya kalau bincang-bincang di WA, karena mohon maaf, satu grup itu yang punya Tuhan yang benar itu cuman saya sendiri. Dan ada acara apa-apa itu saya juga masih mengikuti. Saya mengikuti. Dan disitulah saya semakin ditunjukkan oleh Roh Kudus. Ini loh kehidupan di zaman sekarang ini. Ini loh kehidupan teman-temanmu. Ini loh lingkunganmu. Bahkan di tempat saya usaha pun yang punya rumah juga tidak mengenal Tuhan. Tetapi saya selalu berdoa buat mereka, sehingga saya diterima sampai hari ini. Coba bayangkan Bapak Ibu, berapa tahun, kurang lebih 8 tahun saya ada di sana, gratis, tidak dipungut biaya. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Melalui hidup saya, apapun kesulitan mereka, betulkan apa, bikin apa, semua saya tangani. Saya tidak peduli saya capek. Akhirnya mereka mengerti
Bahkan ada yang selenting-selenting, iya ya, pembantunya yang sekarang jualan nasi itu, iya ya, orang Kristen itu kok rata-rata baik-baik ya. Kan kita senang kan seperti itu, keluar kalimat seperti itu. Kita itu menyenangkan Tuhan. Sehingga imbasnya apa? Sekalipun mereka tidak percaya, tidak mengenal Tuhan Yesus, tetapi setidaknya tahu sikap hidup kita itu. Kita itu suka menolong. Dan hasilnya apa? Hasilnya yang saya rasakan sampai ini, saya gratis. Saya tidak dipungut biaya. Bahkan beberapa waktu yang lalu, tempat yang saya tempati itu mau dikontrakkan 1 tahun 60 juta. Dan yang mau ngontrak ini saudara. Terjadi masalah. Yang satu curhat ke saya, yang satunya lagi curhat ke saya. Mereka nggak tahu yang hari ini saudaranya sendiri itu ngontrak bayar. Itu nggak tahu kalau saya itu digratiskan oleh saudara yang satunya lagi. Udah bayari, kalau nanti diminta ngomong saya sudah bayar ke gitu. Jadi begitu Bapak Ibu. Itulah indahnya hidup bersama Tuhan. Indahnya ketika kita betul-betul yakin dan percaya firman Tuhan ini kita baca terus semakin hari terus. Mungkin kadang ada fase-fase di mana kita malas, kecapean. Tapi setelah itu, oh iya, ampuni, hari ini aku belum membaca firman Tuhan. Baca. Itu saya lakukan Bapak Ibu. Kita kecapean, pulang malam atau ada lemburan kerja gimana, lupa tidak membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, ampuni aku belum membaca firman Tuhan. Karena kalau kita membaca firman Tuhan Bapak Ibu, sejatinya kita itu bicara dengan Tuhan, berhadapan-hadapan dengan Tuhan kita itu. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi ayo Bapak Ibu, semakin serius menghadapi kehidupan ini. Tidak mudah, ke depan tidak mudah kalau kita tidak berpegang teguh pada firman. Tapi kalau berpegang teguh pada firman Tuhan, hidup kita selalu mudah. Hidup kita selalu diberkati. Badai boleh datang, tapi semua itu akan berlalu dalam nama Tuhan Yesus. Itulah yang penting hari ini. Betul-betul 1 poin saja. Mari kita datang memohon pengampunan kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini saya ogah-ogahan membaca firman Tuhan, harus dibaca. Mama-mama yang sudah sepuh kan bisa pakai kacamata ya, baca firman Tuhan. Untuk apa? Untuk mendoakan anak cucunya, ya. Kan oma-oma ini kan sudah tua, mau apa sudah? Hidupnya mendoakan anak cucu-cucunya, hanya itu aja. Tetapi ketika oma-oma ini rajin membaca firman Tuhan, imbasnya nanti kena kepada anak cucunya. Doa-doanya itu terjawab. Mungkin anak cucunya tidak mengetahui bahwa omanya ternyata tekun, rajin membaca firman Tuhan. Benar Bapak Ibu, saya bagikan hari ini. Luar biasa, saya merinding Bapak Ibu. Firman Tuhan ini kuasanya luar biasa loh. Dan tiap hari itu di-share, dikirim oleh gembala itu firman Tuhan. Kalau mungkin tidak membaca itu tidak masalah, tapi mohon silakan dibaca. Tetapi firman Tuhan sebagai catatan dan kita sendiri, kita harus baca firman Tuhan itu. Kita harus baca sehingga benar-benar Bapak Ibu, badai seberat apapun, kalau kita punya Tuhan yang benar, punya Tuhan yang luar biasa, rajin membaca firman Tuhan, semuanya itu akan lewat. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu, dari 3 poin yang kita pelajari hari ini, ada 3 hal yang perlu kita ingat. Ada 3 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, jaga kedekatan dengan firman Tuhan setiap hari sebagai jangkar jiwa kita.
sebagai jangkar jiwa Anda. Ini harus kita ingat, betul-betul harus kita ingat. Jaga kedekatan firman Tuhan setiap hari sebagai jangkar Anda, Bapak Ibu Saudara. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa kesaksian loh minggu-minggu depan, kalau benar-benar mempraktekkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Dan saya tadi juga sembari bersaksi juga, hebatnya firman Tuhan itu berdampak luar biasa dalam hidup saya. Saya sekarang pun tidak pernah terpikir, oh ini berita yang tidak enak, ini sulit dan sebagainya. Saya santai aja sama istri saya. Saya santai aja. Oh kita punya Tuhan yang luar biasa kok. Kita tidak akan pernah kekurangan. Bahkan firman Tuhan sendiri meneguhkan, anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta roti. Amin. Tidak akan pernah. Dan mungkin mata kita melihat secara umum, yang minta-minta itu orang mengenal Tuhan apa tidak? Kebanyakan mereka nggak mengenal Tuhan. Kebanyakan mereka nggak mengenal Tuhan. Dan tidak satu pun saya pernah tahu mereka yang minta-minta begini itu orang Kristen. Saya nggak pernah tahu. Makanya firman Tuhan itu luar biasa loh Bapak Ibu. Anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta roti. Tidak akan pernah. Nah supaya tidak akan pernah, kita harus tekun membaca firman Tuhan. Hidup saya, Bapak Ibu, hanya seorang penjual bakso. Tetapi akan menjadi luar biasa saya bangga di dalam hidup saya mengikut Tuhan. Karena saya mulai untuk belajar merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan karena saya sebagai pengkhotbah, sekalipun saya tidak sebagai pengkhotbah, saya belajar membaca firman Tuhan terus. Bahkan tidak pada saat saya harus menyampaikan firman Tuhan, terus saya baca. Dari siapapun yang berkhotbah, saya renungkan kembali, saya baca kembali. Kalau ada beresetnya memang ada, ya sudahlah. Itu kan human error aja, biar aja. Yang penting firmannya tadi itu bahwa kita dengar. Sekarang mudah kok Bapak Ibu. Kita bisa tahu latar belakang Markus 4 ayat 1 sampai 41 ini. Kalau kita klik Google, kita tahu kok. Pada saat Tuhan mengajar di perahu, di tepi perahu, kemudian tengah malam yang kena badai. Yang kena badai itu ada di tengah laut. Nah ini sedikit saya kupas ya, yang ayat 35 sampai 38 itu tadi terlewatkan ya. Waktu kena badai itu, Tuhan itu ada bersama di perahu itu sama murid-murid. Kita yakin Tuhan itu ada selalu, Immanuel beserta kita saat ini. Tetapi kadang fokus kita itu kepada masalah, bukan kepada kebesaran Tuhan. Contohnya seperti murid-murid ini. Tuhan Yesus ada di belakang, di buritan perahu, sedang tidur, ditilam di buritan perahu. Tetapi ketika ada badai yang menimpa, apa kata-kata murid? Apa kata-katanya? Coba. Hari itu ketika sudah mulai malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita pergi ke seberang danau. Mereka pun berangkat meninggalkan orang banyak dengan perahu yang tadi dipakai Yesus untuk mengajar. Beberapa perahu kecil lainnya juga mengikuti mereka. Next. Tiba-tiba angin kencang dan ombak besar datang menghantam perahu itu sehingga oleng dan air masuk ke perahu sampai hampir penuh. Tetapi Yesus sedang tidur di bagian belakang perahu dengan kepala di atas bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan. Dia berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita mati tenggelam. Nah, ayo, masihkah kita sama seperti murid-murid itu? Tuhan, di mana engkau Tuhan? Aku sedang menghadapi badai dalam kehidupan. Aku kekurangan dalam ekonomi Tuhan. Di mana engkau yang katanya engkau yang luar biasa? Mujizatmu yang selama ini saya tunggu-tunggu tidak kunjung datang. Ayo, kita sama enggak seperti murid-murid itu? Lanjut. 38 41 39 ya. Lalu Yesus bangun dan memerintahkan angin dan danau itu berhenti.
Diamlah. Saat itu juga angin kencang berhenti dan danau pun menjadi tenang sekali. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Kenapa kalian begitu takut? Sekarang jelas bahwa kalian belum percaya kepadaku." Nah, kalau masih ada ketakutan, itu artinya kita belum mengenal Tuhan, kita belum percaya sesungguhnya kepada Tuhan. Hari ini mungkin kita aku percaya kepada Engkau. Tetapi ketika badai datang, bisa mungkin kita seperti murid-murid itu. Di mana Engkau Tuhan? Aku yang menghadapi masalah ini tidak kunjung selesai. Beberapa bulan kita berbicara tentang mujizat. Sekarang jangan melihat mujizatnya saja, tetapi melihat sumber yang membuat mujizat, yaitu Tuhan Yesus.